Pemirsa, kini kita beralih sejenak ke pasar modal untuk mengetahui perkembangan inflasi yang tengah terjadi saat ini. Untuk ini kita segera bergabung bersama ekonom Ciptadana, Mas Arga Samudro. Selamat sore Mas Arga. Sore Pak. Ya Mas Arga, kalau kita lihat untuk inflasi di pasca Lebaran dan juga Ramadan 0,8% jika dibandingkan dengan ekspektasi dari Ciptadana, bagaimana analisa Anda Mas Arga? Ya memang ada perbedaan ekspektasi ya. Inflasi bulan Juli yang aktual baru keluar tadi siang diumumkan oleh BPS itu keluar 0,93%, di mana ini di luar ekspektasi lebih tinggi daripada Ciptadana 0,58% dan juga dari konsensus market 0,7%. Kalau dari kami sendiri, kami melihat, kami tidak menduga perkembangan harga biaya transportasi yang juga melonjak tinggi ya dari month-on-month gitu ya, kalau kita lihat breakdown data dari BPS dan juga dari biaya edukasi yang juga untuk khususnya biaya untuk masuk sekolah dasar itu yang juga membuat tekanan inflasi bulan Juli itu sedikit lebih tinggi daripada perkiraan Ciptadana. Oke, bagaimana reaksi pasar terhadap data inflasi yang sudah keluar itu Pak Arga? Ya, kami kira pasar tidak cenderung tidak bereaksi sangat negatif ya, karena kita lihat juga rupiah masih juga terkendali dan juga pasar saham juga masih manageable gitu ya pergerakannya. Cuman yang patut kita waspadai adalah kedepannya adalah bagaimana dampak dari atau outlook dari perkembangan inflasi di semester 2 itu. Oke, kita bicara outlook inflasi ke depan. Kalau kita kaitkan dengan kekeringan yang sudah melanda beberapa daerah dan dikhawatirkan akan berdampak pada langkanya untuk kebutuhan pangan, ini bagaimana untuk pengendalian harga ke depannya? Apakah ini menjadi tantangan tersendiri untuk ekonomi Indonesia, Pak Arga? Ya, di semester 2 kami melihat selain dari tantangan dari dampak negatif dari El Nino ya terhadap harga-harga bahan pangan di dalam negeri, kami juga melihat dua faktor utama, yaitu adalah kemungkinan gitu ya dari pemerintah bisa saja membiarkan Pertamina untuk menyesuaikan harga premium itu mendekati harga keekonomiannya, mungkin di kisaran 8.200 sampai 8.850 rupiah per liter dari harga sekarang 7.300 sampai 7.400 rupiah per liter. Itu resiko pertama. Resiko kedua adalah bagaimana perkembangan rupiah di kuartal 3 ini itu nanti bisa meningkatkan tekanan inflasi dari sisi impor. Nah, ketiga hal tersebut ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan bank sentral itu untuk mengelola ekspektasi inflasi di semester kedua ini. Ya. Baik, Pak Arga, untuk mengenai masalah rupiah, FOMC meeting kemudian menetapkan bahwa the Fed rate tidak dinaikkan. Apakah ini sebetulnya penyiksaan terhadap rupiah akan terus berlangsung atau seperti apa, Pak Arga? Kami lihat justru memang ini sesuai dengan dugaan dari global market ya, sehingga kami perkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan tersisa sedikit. Di kuartal 3 kami expect rupiah bisa ke level 13.600 sampai 13.700. Sebelum nanti di kuartal 4 apabila the Fed itu sesuai dengan perkiraan pasar, mereka menaikkan suku bunga di bulan September sebesar 25 basis point dan juga di bulan Desember 25 basis point. Ini sesuai atau inline dengan perkiraan dari market, maka tidak akan terjadi reaksi yang sangat negatif sehingga rupiah nanti bisa stabilize di kisaran 13.500 di akhir tahun ini. Baik, Pak Arga, satu pertanyaan lagi, ini data inflasi sudah rilis dan memang sudah berlalu, begitu yang kemudian kita fokusnya kemudian ke GDP atau pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau Ciptadana sendiri mematok memprediksi 4,8% kalau tidak salah, sementara kalau dari Indef ada yang sekitar 5,2% atau di atas 5%. Dan dinyatakan bahwa kalau ekonomi tumbuh di atas 5%, katanya rupiah akan kembali menguat. Apa analisa Anda mengenai hal tersebut? Kami rasa GDP mungkin akan lebih tinggi itu ya kinerjanya di paruh kedua, gitu ya. Karena kami melihat belum ada indikasi bahwa dari sisi government spending untuk infrastruktur itu bisa mendongkrak iklim investasi dan juga iklim bisnis di semester pertama. Jadi kami perkirakan GDP di semester pertama masih di bawah 5%, sehingga nanti ketika belanja pemerintah sudah
bisa digelontorkan dengan lebih maksimum dan optimal, kami perkirakan nanti berita baik akan bisa menjadi katalis positif bagi perkembangan rupiah di akhir tahun ini. Iya, baik, terima kasih Pak Arga Samudro telah bersedia menganalisa untuk economic outlook sepekan ke depan. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Arga Samudro, ekonom dari Ciptadana.